Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat yang mulia ini, yang mubarakah ini, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salawat kepada beliau. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Masyarul hadirin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab khutbah Jumat adalah menghindarkan diri dari bau mulut yang tidak sedap ketika hendak memasuki masjid. Sebagaimana dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan beliau di dalam khutbahnya mengatakan, "Tsumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna sajarataini ma arahuma ila khabithataini al-basalu was-saum. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajuli fil masjidi amara bihi fa akhraja ila al-baqi faman akalahuma falyumti'huma tabakha." Masyarul hadirin, sesungguhnya kalian wahai manusia, kalian suka memakan 2 pohon yang aku tidak melihatnya, melainkan mengandung bau yang tidak menyedapkan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Padahal sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan bau keduanya dari seseorang di dalam masjid, lantas beliau memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari Baqi'. Oleh karena itu, barang siapa yang memakannya, maka hendaklah dia dengan menghilangkannya dengan cara dimasak. Hadis riwayat Muslim. Itulah salah satu sebab ataupun adab yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW ketika menghadiri salat Jumat. Maka hendaklah menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Di antara bentuknya di zaman ini
adalah bau mulut karena disebabkan oleh bau asap rokok. Maka baiknya jamaah bapak-bapak sekalian untuk tidak menghisap rokok ketika berangkat menuju rumah Allah yang mulia ini. Sehingga hadis dari Umar bin Khattab di atas bisa kita senantiasa amalkan dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Kemudian kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram, sebagaimana di dalam doa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan jauhkanlah aku dari sesuatu yang bisa menghalangimu dengan karunia-Mu, dan Engkaulah tempat bergantung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ingatlah bahwasanya rezeki yang halal, walau sedikit jumlahnya, pasti itu akan lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdul Halim bin Taimiyah Al-Haram rahimahullah pernah berkata, wal qalilu minal halali yubariku fihi wal haramu al-kathiru yadhhabu wa yamhaqu Allah taala. Sedikit dari yang halal itu lebih membawa keberkahan di dalamnya, sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Masyarul hadirin wal a'yadu billah. Makanya di dalam mencari rezeki, kebanyakan di antara kita mencarinya asalkan dapat, tanpa memandang halal ataupun haram. Tidak peduli apakah pekerjaan ataupun rezeki yang kita dapatkan tersebut halal ataupun haram. Maka Nabiullah Muhammad SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halali amin haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan hartanya, apakah dari usaha yang halal atau dari usaha yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya ada yang jadi budak dunia. Pokoknya dunia diperoleh tanpa pernah peduli aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Inilah mereka yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, taisu abdad dinari wad dirham wal khatifa wal khamisa in utiya ridha wa illam yu'ta lam yarda. Celakalah wahai budak dinar, budak dirham, khatifa, pakaian yang memiliki beludru, khamisa, pakaian berwarna hitam dan ada bintik-bintik merah. Jika ia diberi maka ia ridha, jika ia tidak diberi maka ia tidak ridha. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lantas Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa hadza huwa abdun hadhi al-umuru falahu talabahu min Allah, fa inna Allah idza a'tahu iyyaha radiyah wa idza manahu iyyaha sakhita, wa inna ma'adullahi min man yardihi ma yardallah wa yaskhituhu ma yashatullah wa yuhibbu man ahabballah wa rasuluhu wa yubghidu ma abghadahu Allah wa rasuluh. Masyarul hadirin, inilah yang namanya budak harta-harta tadi. Jika ia memintanya dari Allah dan Allah memberinya, ia pun ridha. Namun ketika Allah tidak memberinya, ia pun murka. Maka hamba Allah adalah orang yang ridha terhadap apa-apa yang Allah ridhai padanya, dan ia murka terhadap apa-apa yang Allah murkai. Cinta terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai, serta benci terhadap apa-apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam benci. Ada pula yang masih peka hatinya,
namun kurang mendalami halal dan haram. Yang kedua ini disuruh untuk belajar bermuamalah terkait halal ataupun haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, "Man ittajara qabla an yatafaqahu aw tama fi zina, thumma irtatama thumma irtatama." Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus akan terjerumus di dalamnya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an juga mengatakan, la yattajiru fi suqina ila man faqihu akl riba. Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Masyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau halal haram tidak diperhatikan, maka dampaknya sungguh begitu luar biasa. Kali ini kita akan lihat apa saja dampak yang disebabkan dari harta yang haram. Yang pertama, memakan harta yang haram berarti sama saja dengan mendurhakai Allah Azza wa Jalla dan termasuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, akan membuat kurang semangat di dalam beramal saleh. Di dalam ayat disebutkan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik, dan kerjakanlah amal-amal yang salih. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan kepada para rasulnya alaihimussalatu wassalam untuk memakan makanan yang halal dan juga melaksanakan amal yang saleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwasanya makanan halal adalah yang menyemangati untuk melakukan sebuah amalan salihah. Yang ketiga, memakan harta haram adalah merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi, sebagaimana dimaksudkan di dalam ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihimut thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsir wa ahdhimur riba wa qadaluhu anhu wa aqlimur riba amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan disebabkan mereka memakan harta riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang teramat pedih. Masyarul hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah melarang riba pada kaum Yahudi, namun mereka menerjangnya dan mereka melakukan dan memakan riba tersebut. Untuk bisa menerjang riba, apapun mereka lakukan demi memuaskan nafsu mereka tanpa peduli antara yang halal dan haram. Siapa yang mengambil riba bakal melakukan tipu daya dan akal-akalan supaya riba itu menjadi halal. Berarti ia telah mengikuti dan sama saja dengan kaum Yahudi. Dan inilah merupakan yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW,
Yang keempat, dampak memakan harta yang haram adalah badan yang tumbuh dari yang haram akan berhak disentuh daripada api neraka. Ya Ka'ab bin Udra, innahu la yarju lahma nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'ab bin Udra, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar di dalam api neraka. Yang kelima, doa sulit dikabulkan. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wa innallaha amara mu'minina bima amara bil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar as'asa akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amu haram wa malbasu haram wa ghuddiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala itu adalah thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وذرياتنا وثبت علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك منيبين بي عليك قائلين لها واتممها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam.